Ya, itu tadi serangkaian rangkuman berita dari berbagai daerah ya. Ya. Dan seperti biasa di hari Sabtu, informasi tentang buku dan kehidupan hadir di Kompas Pagi. Buku apa yang kali ini dibahas? Langsung saja kita simak perbincangannya bersama penikmat buku Feby Indiran. Hidup tidak pernah lepas dari ujian dan pasang surutnya. Dan menderita sakit adalah salah satu cobaan yang kerap kita alami ataupun dialami oleh orang-orang yang kita cintai. Nah, sahabat penikmat buku, di segmen buku dan kehidupan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah buku berjudul Ku Berserah, yaitu pengalaman seorang survivor kanker yang sempat divonis hidupnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Namun kemudian bisa sembuh, salah satunya dengan terapi zikir dan berserah kepada Tuhan, yaitu Profesor Amin Syukur. Selamat datang, Prof. Terima kasih sudah hadir di segmen buku dan kehidupan kali ini. Prof, bagaimana mungkin bisa diceritakan pengalamannya ketika divonis menderita tumor otak ya pertama kalinya? Itu seperti apa, Prof? Jadi proses sebelum saya dinyatakan sebagai kena ada gangguan, itu saya pernah kejang karena terjadi kecapean selama 2 hari 2 malam. Dan kemudian ternyata divonis menderita. Iya, jadi kemudian otak, diobservasi selama 5 hari itu ya pakai treadmill, kemudian terakhir CT scan diketahui bahwa di front depan, di front kepala bagian kiri itu ada benjolan. 2 tahun kemudian ternyata divonis mengalami kanker nasofaring, pernafasan, saluran pernafasan. Dan itu saya dipakai suntik BCG. Itu saya pernah suntik 75 kali, jadi sekali duduk 25 kali. Suntiknya itu antara daging dan kulit. Jadi ditutul-tutul begitu. 25 suntik, kemudian ditarik sebentar, terus dimasukkan obat gitu terus sampai 25 kali. Nah, Prof, biasanya kalau orang menderita sakit itu kan mungkin awalnya ada pertanyaan semacam kenapa saya gitu. Kenapa harus saya yang mengalami hal seperti ini? Nah, itu kan perasaan yang manusiawi ya, Prof ya. Nah, apakah Prof sendiri sempat mengalami perasaan seperti itu dan bagaimana mengatasinya? Saya enggak punya perasaan seperti itu. Karena kalau mengapa ya kok saya yang kena sakit kok tidak orang lain? Nanti orang lain juga seperti itu sehingga tidak ada sakit. Dan menurut saya sakit itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada seseorang yang sakit. Waktu itu ya saya, dan saya yakin bahwa akan ada hikmah yang saya peroleh sesudah sakit ini. Jadi saya semangat sekali untuk itu, dan ternyata setelah 10 tahun saya nulis buku Ku Berserah yang sebelumnya judulnya adalah Zikir Menyembuhkan Kankerku. Salah satu yang saya baca di buku ini juga adalah bagaimana tetap bisa bersyukur meskipun dalam situasi yang sakit seperti itu ya. Itu caranya gimana, Prof? Ya, kadang-kadang kan sebagai manusia kita secara manusiawi merasa sakit atau mungkin kadang-kadang menjadi pesimis seperti itu. Bagaimana caranya tetap bisa bersyukur dalam situasi yang sulit? Situasi yang sulit itu saya tidak merasakan adanya sesuatu yang luar biasa bagi saya. Jadi saya tetap bersyukur kepada Allah karena saya diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mengkonekkan diri saya kepada Allah itu. Jadi ketika sakit saya tetap berpikir kepada Allah, dan sesudah saya proses bistral maupun kemo itu saya tetap zikir kepada Allah. Nah, sesudah saya sembuh dari penyakit kanker, baik yang pertama maupun yang kedua, itu saya membuat konstruksi zikir sendiri. Tapi sebenarnya tidak dari saya sendiri, tapi sudah ada, tapi saya meracik model zikir itu yang saya terapkan ketika saya mendapatkan sakit itu. Ya, saya baca ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Sami ya Latif, itu kemudian ya Qawiyu ya Matin. Nah, selain zikir, Prof Amin juga melakukan semacam visualisasi ya, membayangkan bagaimana penyakit itu keluar dari tubuh. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Prof Amin Syukur tentang buku Ku Berserah setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
komponen-komponen terkecil diberi kehidupan kedua. Saksikan Mega Structure Breakdown. Kompas, inspirasi Indonesia. Saat puasa, ingat 3J. Hitung jumlah kalorinya, pilih jenisnya, dan minum Diabetasol sebelum tidur malam dan sahur. Diabetasol dengan Vita Digest. Bantu jaga kadar gula darah saat puasa. Bulan puasa, jaga kondisi tubuh jangan sampai ngedrop apalagi sakit. Minum Fatigo C Plus dengan Pure Whey vitamin C alami. Yang aman untuk lambung. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan tunggu sampai sakit. Kilau Ramadan Kompas TV. Menyapa peradaban Islam di seanteronya. Sambil merekam hamparan keindahan dengan panca indera. Riwayat ayat. Kompas, inspirasi Indonesia. Kilau Ramadan Kompas TV. Jelang Anda berbuka puasa, kami temani dengan yang beda. Paling enak juga pas ngabuburit itu adalah sambil nyemil kacang, nyemil buah-buahan. Hiburan istimewa yang penuh makna. Persembahan komika. Indonesia harus buka. Kebaikan Ramadan, kebaikan Islam. Sejukkan hati bersama Ustadz Wijayanto. Ramadan ini diharapkan menjadikan orang Muslim satu dengan Muslim yang lain seperti bangunan yang satu, bangunan yang kokoh. Dalam Kurma, pengimplementasian hadis dan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan dikemas ringan dan jenaka. Yang dia belikan cuman asapnya, jadi dia membayar dengan gemerincinya, bukan dengan duitnya. Nih. Komedi Ramadan. Saksikan hanya di Kompas, inspirasi Indonesia. Mereka cukupkan niat dan usaha. Jangankan punya toko, punya konter, apalagi punya kantor ya. Saya jual di Senayan, waktu itu orang lain sih olahraga, kalau kita jualan gitu ya. Lalu terengkuh cita-cita. Bermodal impian dan bermodal harapan untuk menjadi orang sukses. Hasil bukanlah segalanya. Yang paling berharga adalah prosesnya. Sesuatu usaha yang dijalanin, terutama usaha baru ya, merintis itu memang lumayan agak berat. Kita senang banget ketika kita tahu produk kita udah ada di belahan dunia yang lain. Bagaimana mereka mampu melewatinya? Ada rahasia apa dalam perjuangan mereka? Carilah usaha yang usahanya terus, kuliahnya juga diteruskan. Saksikan sosok Kompas, inspirasi Indonesia. Kilau Ramadan Kompas TV. Ada yang harus buka. Apa? Buka? Siapa? Indonesia dong. Seluruh Indonesia. Semuanya. Maksudnya? Seluruh Indonesia harus buka. Indonesia harus buka apa emangnya? Indonesia harus buka puasa. Sama siapa? Ya, buka puasa sama kami semua. Jangan sampai ketinggalan ya. Berbukalah dengan hal yang berbeda di Indonesia harus buka. Selama bulan Ramadan hanya di Kompas TV, inspirasi Indonesia. Kembali di Buku dan Kehidupan masih membincangkan buku Ku Berserah, yaitu pengalaman seorang penyintas kanker yang sempat divonis
hidupnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Nah, Prof. Amin, tadi kita sempat menyinggung tentang visualisasi yang Prof. Amin lakukan di samping zikir ya. Jadi bagaimana dengan visualisasi itu membayangkan bagaimana penyakit itu keluar dari dalam tubuh gitu. Nah, bisa dijelaskan Prof seperti apa? Jadi itu saya kemas dalam zikir pernafasan. Zikir pernafasan adalah kombinasi atau bertemunya zikir itu sendiri, pernafasan dan visualisasi. Itu pakai teknis itu. Jadi para pemirsa yang ingin berlatih ini ya perlu kepada saya misalnya untuk itu bisa dijelaskan. Iya, jadi sedikit caranya seperti itu apa? Mata terpejam, kemudian nunduk, terus tarik nafas perut. Jadi tarik nafas perut itu perutnya sambil memasukkan udara ke dalam paru-paru, perut juga dikembungkan. Kemudian ditahan di bawah pusat sambil berdoa kepada Allah. Doa saya gampang aja, Allahumma syihat, Allahumma kuat, Allahumma normal. Sesudah itu membayangkan penyakit keluar dari tubuh. Nah, sebelumnya kita gambarkan dulu penyakitnya itu seperti apa. Kalau kanker apa digambarkan seperti pentol bakso misalnya. Nah, dari sini kita keluarkan asep begitu. Jadi kalau dari sini keluar melalui mulut, kalau dari ke bawah keluar melalui anus. Kita bayangkan. Nah, setelah penyakitnya di luar tuh kita gunting gitu, visualis dengan gunting dengan harapan penyakit tidak kembali lagi dalam tubuh. Kemudian 1, 2, 3 itu membayangkan penyakit keluar dari tubuh. Kemudian nafas keempat itu membayangkan cahaya putih diratakan dari kepala sampai kaki ini putih, kemudian ditarik kembali pada tempat yang sedang sakit. Yang kedua itu cahaya kuning keemasan. Kemudian yang ke-6 itu cahaya ungu. Kemudian yang terakhir adalah air. Itu tetap berada dalam tubuh, tidak boleh keluar. Tapi kalau penyakit tadi keluar, ya sudahnya mengusap muka begini dan diratakan seperti itu. Barangkali ada gumpalan-gumpalan yang tersisa itu bisa diratakan dengan itu. Itu saya kerjakan 1 kali duduk itu 7 kali pernafasan tadi. Kemudian dilaksanakan sudah sholat fardu dan sholat tahajud. Dan akhirnya diterapinya selama jangka waktu berapa lama Prof sampai akhirnya menimbulkan ada perubahan? Ya kalau ada zikir afirmasi, zikir afirmasi zikir yang menegaskan pada diri kita. Misalnya setiap sebelum matahari terbenam dan matahari terbit itu menghadap ke barat dengan pikiran dan perasaan rileks, fisik rileks, dengan menyatakan apa yang dikehendaki untuk dirinya. Kalau sebenarnya saya sakit itu ya Allahumma syihat, Allahumma kuat, Allahumma normal. Itu 10 menit, insya Allah dalam waktu 40 hari sudah kita terselesaikan. Jadi kondisi yang tenang akan mempengaruhi saraf, saraf akan mempengaruhi kelenjar, kelenjar mengeluarkan hormon. Nah, hormon ini ada hormon endokrin. Itu kalau kanker itu NK, natural killer, itu yang membunuh sel-sel kanker itu, endokrin itu. Nah, kalau ini kondisi tenang, frekuensi otak dalam kondisi alfa, kemudian endokrinnya tumbuh dalam dirinya, maka orang itu menjadi imun dalam segala macam penyakit. Jadi kanker sebenarnya bukan penyakit, tapi sel-sel liar yang berkembang dalam tubuh. Itu perkembangan kan deret ukur ya. Bagaimana Prof Amin dan keluarga itu tetap mempertahankan humor ya, yaitu salah satunya dengan sapaan bayi besar seperti itu gitu ketika Prof sedang menjalani pengobatan. Itu bisa diceritakan Prof seperti apa? Ya ketika itu kan saya juga dalam ya namanya orang sakit kan ya dengan kelakar saya itu ngopeni itu memelihara bayi besar saya, tapi saya itu yang dimaksud dan akhirnya saya juga ketawa, jadi itu cukup menghibur bagi saya. Termasuk teman-teman kalau besok saya itu ya kamu disayang oleh Tuhan, kamu disayang oleh Allah, Allah cinta kepadamu. Itu afirmasi-afirmasi dari lingkungan juga ya yang sangat penting. Lain lagi kalau ada orang sakit kemudian sakitmu kok gini, kamu dosamu apa, kamu kok sakit seperti ini. Nah itu tambah sakit orangnya seperti itu. Menjadi lebih tersudut juga seperti itu ya. Nah menarik sekali perbincangan kita dengan Prof Amin, dan kita juga doakan ya Prof ya, semoga kalau misalnya ada yang sedang mengalami sakit itu bisa berupaya semaksimal mungkin, dan juga
dengan berserah kepada Tuhan akan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dan demikian perbincangan kita di Buku dan Kehidupan kali ini. Saya Febi Indirani, sampai jumpa. Itu dia. Semoga menginspirasi ya. Tadi ada terapi zikir untuk menyembuhkan kanker dan kami masih akan kembali lagi ya. Ya, tentu ada berita olahraga yang nanti akan dibawakan oleh rekan kita, Feliciano Herianto. Ya, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Kilau Ramadan Kompas TV. Jejak kebudayaan Islam di Nusantara. Islam Nusantara. Kompas, inspirasi Indonesia. Saat puasa, ingat 3J. Hitung jumlah kalorinya, pilih jenisnya, dan minum Diabetasol sebelum tidur malam dan sahur. Diabetasol dengan Vita Digest. Bantu jaga kadar gula darah saat puasa. Bulan puasa, jaga kondisi tubuh jangan sampai ngedrop apalagi sakit. Minum Fatigo C+ dengan PureWC vitamin C alami. Yang aman untuk lambung. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan tunggu sampai sakit. Kilau Ramadan Kompas TV. Ya, mereka sekarang tahu, ya kan, mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Ajaran itu yang benar hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada orang-orang yang nggak jelas seperti saya.